Sekali merdeka, tetap merdeka. Shalom adik-adik, Happy Agustus. Ini adalah bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di masa merdeka seperti ini, kakak mau kasih kamu ayat dari 1 Korintus 3 ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi kita bebas, merdeka, kita merdeka menyembah, kita merdeka beribadah, kita merdeka untuk berada di rumah, namun tetap bersekutu dengan roh Tuhan. Oleh sebab itu, ya kamu kasih tahu, kalau lagi ibadah, boleh makan nggak? Boleh minum-minum nggak? Boleh tidur-tiduran? Jadi mesti gimana? Sungguh-sungguh. Waktu menyembah sungguh-sungguh. Waktu memuji Tuhan sungguh-sungguh. Apalagi waktu berdoa sungguh-sungguh. Dan kakak mau ngomong nih sama papi mami. Papi mami, udah bulan Agustus. Papi mami biarlah tetap setia. Kerajinanmu tidak kendor, namun menyala-menyala untuk membawa anak-anaknya ibadah online setiap hari Minggu. Dan biarlah kiranya kamu berserta seisi rumahmu mengalami kemerdekaan di bulan ini bersama di dalam ibadah online anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, siap ibadah di rumah ya. Meskipun di rumah, kita tetap semangat muji nyembah Tuhan, oke? Yuk, bangkit berdiri semuanya. Kita mau gerak biar sehat. Oke, kita mau nyanyikan pujian. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senang dan
girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Lompat besar. Sekali lagi ya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Kita lompat besar. Sekali lagi adik-adik. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Ikutin Kak Jessica. Besar, besar. Ikutin Kak Vivi. Kita lompat besar. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, sekarang boleh duduk kembali. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa, pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur Tuhan. Kami masih boleh tetap memuji-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita panggil Bapa. Katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sekali lagi katakan Bapa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi kita naikkan pujian yang lebih sungguh-sungguh.
Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Ya benar Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau angkat suara kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Sembah dan puji kami hanya untuk-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah kami. Yes, Lord Jesus. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja.
Kami percaya Tuhan, setiap sembah kami, puji kami Tuhan, biarlah itu naik menjadi dupa yang harum bagimu Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Sebab itu kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan so here. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oke, adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, duduk yang manis ya. Buka telinganya, siapkan Alkitabnya. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh beribadah pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukakan hati kami, pikiran kami, dan telinga kami untuk menerima rema dari firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk, kita berikan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Karena kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kakak akan langsung masuk nih ke cerita yang spesial banget yang diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 22. Kira-kira ceritanya tentang apa ya? Yuk, langsung kita mulai aja. Ada seorang laki-laki yang lumpuh. Kak, lumpuh tuh maksudnya gimana sih, Kak? Lumpuh tuh adik-adik artinya nggak bisa jalan. Laki-laki lumpuh ini nggak punya kekuatan di kakinya sama sekali, sehingga ia nggak bisa berdiri, nggak bisa berjalan, nggak bisa bergerak tanpa bantuan orang lain. Jadi dia diam aja adik-adik di satu tempat. Nah, laki-laki ini biasanya diam di depan gerbang bait Allah. Kan di depan gerbang tuh pasti banyak yang lewat kan? Ada yang keluar masuk bait Allah, ada juga yang lewat-lewat di depannya. Dan laki-laki itu meminta sedekah kepada orang-orang yang lewat. Dia berharap mungkin orang-orang yang lewat berbelas kasihan padanya dan memberikan sedikit uang mungkin. Karena laki-laki ini nggak bisa melakukan apa-apa. Nah, suatu hari ada 2 orang yang lagi mau masuk nih ke bait Allah. Dan kakak yakin kalian pasti kenal nih sama 2 orang ini. Yang satu namanya Petrus, dan yang satu lagi namanya Yohanes. Kedua orang ini lewat gerbang bait Allah dan melihat laki-laki lumpuh ini yang meminta sedekah kepada mereka. Dan mereka pun berhenti di depan laki-laki ini. Petrus berkata begini nih kepada laki-laki lumpuh itu. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri.
Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki laki-laki lumpuh itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan ke sana kemari dan mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait Allah. Ia berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Sungguh luar biasa mujizat yang Petrus dan Yohanes lakukan itu dalam nama Yesus. Tapi adik-adik, ternyata gak semua orang suka sama mujizat yang Petrus dan Yohanes lakukan. Orang-orang Saduki dan imam-imam bait Allah justru marah adik-adik. Kenapa? Karena Petrus dan Yohanes memberitakan tentang Yesus dan bahwa ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka pun marah dan menangkap Petrus dan Yohanes yang sedang berbicara kepada orang banyak. Mereka menangkap Petrus dan Yohanes dan memasukkan mereka ke dalam tahanan sampai keesokan harinya. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi, tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan imam-imam besar mengadakan sidang di Yerusalem. Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena kami melakukan mujizat kepada orang yang lumpuh itu dan harus menerangkan dengan kuasa dari manakah atau dalam nama siapakah kami melakukan itu, maka dengarkanlah baik-baik bahwa di dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kalian salibkan, tetapi yang telah Allah bangkitkan dari antara orang-orang mati, Yesuslah yang telah menyembuhkan orang lumpuh itu. Dan di dalam Yesus sajalah kita bisa diselamatkan." Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes bersaksi, mereka terheran-heran. Karena mereka tahu kalau Petrus dan Yohanes ini sebenarnya bukan orang terpelajar adik-adik. Dan mereka heran, dari manakah Petrus dan Yohanes bisa berkata dengan begitu berani dan bersaksi tentang Yesus. Orang-orang yang ada di sidang itu pun mulai berdiskusi nih adik-adik. Wah, gak bisa begini nih. Kita gak bisa biarin Petrus dan Yohanes memberitakan tentang Yesus seperti itu. Kalau enggak, nanti nama Yesus semakin disebarkan. Apa ya yang harus kita lakukan? Oh, gini aja. Kita larang Petrus dan Yohanes untuk bersaksi tentang Yesus, supaya jangan lebih banyak orang lagi yang tahu. Dan mereka pun kembali memanggil Petrus dan Yohanes. Mereka mengancam Petrus dan Yohanes dan melarang mereka dengan keras. Jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu, tua-tua, imam-imam bait Allah, atau taat kepada Allah yang telah memberikan Petrus dan Yohanes kuasa untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Sebab gak mungkin lagi bagi kami, Petrus dan Yohanes, untuk gak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar." Sidang itu semakin keras lagi mengancam rasul-rasul itu, tapi akhirnya melepaskan mereka juga. Dan karena mereka nggak bisa menghukum Petrus dan Yohanes juga, karena mereka takut bahwa sudah ada banyak orang yang memuliakan nama Allah dan yang berhubungan dengan apa yang telah terjadi. Sebab mujizat itu sungguh luar biasa adik-adik. Laki-laki yang lumpuh itu telah lumpuh selama 40 tahun lamanya, dan di dalam nama Yesus ia telah disembuhkan. Nah, sungguh luar biasa bukan kisah Petrus dan Yohanes ini di hadapan Mahkamah Agung,
mereka berani bersaksi tentang Yesus. Tapi adik-adik, heran gak ya? Petrus dan Yohanes ini kan bukan orang terpelajar. Petrus hanyalah seorang nelayan, dan begitupun Yohanes. Mereka nggak punya pengetahuan yang tinggi, mereka juga nggak punya emas atau perak. Tapi yang mereka punya adalah kuasa dari Kristus dan tuntunan dari Roh Kudus yang memampukan mereka untuk bisa berani dan bijak dalam bersaksi tentang kebenaran. Petrus dan Yohanes tidak mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka mengandalkan janji Allah dalam kehidupan mereka. Karena Kristus sendiri telah menjanjikan kepada mereka Roh Kudus yang akan menjadi sahabat dan penolong orang-orang percaya. Lukas 12 ayat 12 berkata, "Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan." Dan firman itu terwujud dalam kisah Petrus dan Yohanes ini. Kalau dipikir-pikir, berarti Roh Kudus bisa secara ajaib dong menghadirkan ayat-ayat dalam mulut kita ketika kita sedang terjebak. Berarti aku nggak usah baca firman Tuhan dong. Kan Roh Kudus bisa dengan tiba-tiba menghadirkan ayat-ayat itu. Nggak begitu adik-adik. Jadi gimana dong maksudnya? Cara Roh Kudus bekerja dalam kita adalah dengan mengingatkan kembali kebenaran-kebenaran Alkitab yang telah kita simpan di dalam hati kita, untuk membantu kita pada waktu yang tepat dengan kasih dan kebijaksanaan untuk berkata-kata, bertindak, semuanya berpadu ketika kita secara spontan menjadi saksi kebenaran, dan Roh Kudus yang mengatur itu semua. Bertahun-tahun, beribu-ribu tahun yang lalu, Roh Kudus yang mengilhami penulis-penulis Alkitab dari zamannya Musa sampai Perjanjian Baru. Kemudian sekarang ini Roh Kudus menggerakkan kita untuk mencintai, membaca, memahami, dan menyimpan firman Tuhan dalam hati kita. Roh Kudus mentransformasi kita, dan kemudian pada saat yang tepat, Ia menaruh kebenaran Alkitab sembari mengajarkan kita apa yang harus kita katakan. Misalnya nih ya, ada teman kita yang jahilin kita nih. Terus kita dihadapkan dengan dua pilihan. Apakah kita akan marah kepada teman kita dan balik jahilin dia juga, atau kita meresponinya dengan kasih? Nah, terus kita inget nih, baru kemarin aku baca di dalam saat teduh aku, kalau firman Tuhan berkata untuk mengasihi orang-orang yang bersalah kepada kita. Nah, di saat-saat itulah Roh Kudus menggerakkan hati kita untuk menjadi saksi kebenaran. Kalau kita udah ngerasa nih, pengetahuan aku juga udah cukup kok, aku udah keseringan baca Alkitab, aku bisa kok menjalani kehidupan aku sendiri. Kalau kita berpikir seperti itu, kita tidak memerhatikan dan mengaminkan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita memilih untuk mengandalkan diri kita sendiri, adik-adik. Padahal kita sebagai manusia juga terbatas. Siapa sih yang bisa tahu apa yang akan terjadi besok? Siapa sih yang bisa menentukan apa yang akan terjadi di hari esok juga? Tapi satu hal yang kita bisa tentukan, adik-adik, yang kita bisa pilih untuk lakukan adalah hari ini kita percaya dan menyerahkan hari esok kita kepada Tuhan dengan mengaminkan firman-Nya sambil kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Dan kita bisa dengan begitu percayanya karena Yesus telah berjanji bahwa Ia akan menyertai kita. Jadi yuk, hidup yuk bersama-sama dengan Tuhan hari demi hari. Baca dan peganglah Alkitab setiap harinya, sekalian jadi pengingat juga adik-adik. Ayo, baca Alkitabnya hari ini. Dan ketika pencobaan tiba, Roh Kudus akan ada di sana, di dalam hati kita, untuk memberikan kita apa yang kita butuhkan. Keberanian dan kebijaksanaan dalam berkata-kata.
Dan firman Tuhan itulah yang diingatkan oleh Roh Kudus yang akan menjadi kekuatan kita di dalam situasi apapun. Sungguh, pengalaman dituntun dengan Roh Kudus itu pengalaman yang luar biasa dan berharga. Yuk, kita aplikasikan firman yang telah kita dengar hari ini, dan kita ingat terus dan pegang selama minggu-minggu ke depannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan, karena kami boleh kembali diingatkan untuk mengandalkan Engkau dalam situasi apapun juga. Tuhan, kami berdoa ya Bapa, supaya Roh Kudus bisa menuntun kami dalam kami berkata-kata, bertindak, dan bersaksi bagi Engkau ya Bapa. Bapa, jadikan kami perpanjangan tangan kasih-Mu dan pembawa shalom di dalam dunia ini ya Bapa. Bapa, kami juga ingin membaca firman-Mu setiap hari. Bantu kami untuk bisa mencintai firman-Mu dan bisa memegang pada firman-Mu dan janji-janji-Mu selagi kami masih bisa membacanya ya Bapa. Tuhan, berkati minggu kami ke depan, supaya kami bisa kembali lagi beribadah di dalam satu minggu ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Happy Sunday semuanya, God bless you. Shalom teman-teman. Saatnya mari kita perkatakan Pentakosta ketiga. Semuanya ikutin ya. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Ingat ya, sekarang kita ada di era Pentakosta ketiga. God bless you all.